Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya anak Tani BT. Dan apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam menjalani aktivitas keseharian kita, teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, jadi kesempatan kita pada hari ini kita berkunjung lagi tempatnya Bang Kumri karena sudah 14 hari Bang ya. 14 hari ya. Kita kemarin sudah sempat ikut bantu untuk lumayan bibit cabainya di sini, teman-teman. Ya, alhamdulillah ini Mas Bambang ya. Apa Sudah ada daun 4 ini. sudah ada tumbuhnya Bang ya. Ya, tumbuhnya sedanglah teratur jarangnya walaupun kita orang banyak yang nyemain itu alhamdulillah tumbuhnya dengan bagus ini. Nah, teman-teman. Jadi hari ini teman-teman, jadi kita bertemu sama Bang Kumri saja. Tadinya Bang Warta ada kegiatan yang lain, mungkin dia keluar sedang uploadkan video teman-teman. Ya. Karena kondisi di sini sinyalnya tidak mendukung teman-teman. Jadi dia keluar dari sini Bang ya. Ya, Bang Otta itu kalau sinyalnya tidak mendukungnya tetap usahanya untuk Kembali. untuk upload videonya harus terunggah ya. Dan cara manapun kadang-kadang ya ditawarapi inilah, kadang-kadang di riset, kadang-kadang juga nya langsung desa. Langsung pulang ke desa ya. Tapi itu kadang-kadang malam itu diteroposnya pulang. Itu saya dengan Bang Warta itu. Kita tetap semangat. Ya, Gitu, kita Bang. semangat ya. Nah, itu teman-teman penjelasan dari Bang Kumri. Jadi Bang Warta itu keluar sedang mengupload video karena dia tidak mau dalam satu hari itu tidak mengupload video. Jadi usahanya harus dia tepat dengan waktu dan jadwalnya tayang, harus video itu harus terlaksana tetap tayang teman-teman. Jadi dia keluar tuh kami juga tidak tahu apakah dia balik ke sini. di sini, seputaran sini ataupun dia langsung ke desa. Tapi kata Bang Kumri ini berkemungkinan nanti malam ataupun sore ini selesai ngupload video dia akan balik lagi ke sini. Dan mudah-mudahan kita bisa sempat bertemu kalau dia cepat pulang ke sini teman-teman. Tapi kalau kita nggak ketemu mungkin dia kesininya mungkin malam. Jadi sebelum itu kita untuk bantu kegiatan yang ada di sini, kita ingin bantu apa Bang tadi? Melobang. Nah, melobang tempat untuk penanaman cabai gitu teman. Jadi sebelum kita melobang ini kita kasih lihat dulu perkembangan cabai yang pernah kita semai kemarin itu perkembangan sudah seperti apa teman-teman. Gitu, teman. Nah, inilah teman-teman perubahan bibit cabainya sudah berkembang seperti ini. Ini sudah mulai tumbuh daun 4. Ini mulai dari awalnya sampai pertumbuhan ini teman-teman, ini umurnya sudah 14 hari. Ya, 14 hari. Nah, ini cara rawatnya juga. Tapi saya itu ada juga yang masih kepikir apalah dulu tuh saya main di tanah bekas, padahal tanah yang belum pernah ditanam dengan cabai atau belum dicangkul itu banyak di samping sebelah sananya ya. Tapi saya itu terpikir ngapa saya mau di tanah bekas nih. Memang kalau menurut pengalaman yang cukup pengalaman nih, tanah bekas sama tanah yang barunya memang kalau penyemaian beda. Itu kecepatan tanah yang belum pernah kita tanam, tanah bekas itu kecepatannya lebih cepat lagi dari tanah yang ini. Apa perbedaannya Bang? Tidak tahu juga, saya juga di situ belum diteliti ya apalah perbedaannya. Apa mungkin tanah itulah ada yang mati dibuat kita menggunakan pupuk kimia seterusnya, ataupun tanah bekas, tanah inilah ada tanah yang atas, yang dalam tanah yang kita bongkar. Saya juga belum menelitinya kesalahan di situ ya. Ya. Jadi ini ada yang seperti yang Bang Kumri ceritakan tadi, ini ada yang apa? Tanahnya waktu penimbunannya ada yang ketebalan tuh Bang ya? Ya, ada juga yang ketebalan di waktu kita menimbunnya, macam yang kayak gini ya. Yang kayak gini tuh memang sebenarnya ada bibit cabainya. Gitu. Tapi buatnya kedalaman itu mungkinnya apalah jadi mati ini. Nah, ini teman-teman penjelasan dari Bang Kumri. Ini sebenarnya seharusnya ini tumbuh waktu penyemaian di sini ini harusnya rata ya teman-teman. Tapi kondisi di sini tidak rata. Jadi yang ini kebanyakan kosong kan? Ya. Nah, seperti yang di ujung-ujung sana juga. Ini saya bongkar baru keluar ya. Nah, jadi ini teman-teman alasannya dia tidak rata. Ini waktu penyemaian. Jadi setelah penimbunan tanah ini ketebalan teman-teman. Ya. Jadi sehingga perkembangan cabai ini tidak bertunasnya merata teman-teman. Karena bibit cabainya bijinya waktu dulu itu ditindih sama tanah, jadi dia
nggak sempat untuk keluar teman-teman. Tapi ini Mas memang ya ada juga keuntungan kita kalau yang tumbuh ini posisinya nggak kebangkit dibuat air ini kalau di terpa hujan ya, kalau dalam posisi penyemaian kita ke dalam posisinya ya. Nah, dan juga ini juga yang mau tumbuh nggak mau bijinya gini nempel yang seperti ini. Kalau kita tipis tanahnya ini setelahnya tumbuh ininya lekat semua di ini di ujung daun ini macam seperti yang ini. Yang ini tuh masalahnya tipis ini dari tanahnya, jadi ininya lekat. Nah biji lamanya kalau biji kosongnya, nah ini kalau tipis. Saya itu dulunya kenapa saya buang ini, nah buang ini kenapa lah, nanti kamu ketipisan, ada yang ngomong kamu kurang tebal tanahnya, jadi ini nggak nempel di tanah yang ini. Nah yang putih ini, nah ini jadi kerdil ini, nah lihat kalau yang udah nggak bawa bijinya ya, ini lah udah besar yang ini jadi daunnya keriting. Ini Jadi ini perkembangannya tidak bagus ini bang ya? nggak bagus tanamnya yang seperti ini ketinggalan kesuburan. Ini kalau dibuang nah jadi putus ini daunnya. Nah jadi yang bagus ini teman, Ya ini nah, seperti yang ini bagus. Ini umurnya juga 14 hari sudah seperti ini. Mungkin pemindahannya nanti bang setelah umur berapa ini? ini kalau menurut saya itu pengalaman saya ya 37 hari. 37 hari sampai 40 hari paling tua. Oh berarti 1 bulan 10 hari Ya itu maksimal. maksimal ini kalau 1 bulan 10 hari itu lah termasuk tua bibitnya. Tapi kalau masih 40 lah, masih 40 itu pasrah juga kalau kita pindah. Tapi kalau lewat dari 40 itu kalau menurut saya itulah terlalu tua. Jadi perbedaannya kalau dia selalu tua itu apa bang? Kalau tua itu sejurus kita tanamnya belum sempat penyuburan batangnya membesar ya, itu nyala udah tumbuh kembang. Oh seperti itu Ya, kecepatan tumbuh kembang otomatisnya nggak ada suburnya lagi. Gitu. Nah seperti itulah teman-teman penjelasan dari Bang Komri. Jadi kita di sini niatnya bukannya mau berview, bukannya kita banyak tanya ataupun gimana. Ini kita mau belajar ya teman. Kita juga sama sekali belum ada pengalaman untuk penyemaian bibit cabai dan seperti yang lain-lain. Saya tanam cara tanamnya gimana. Jadi kita di sini bertanya dan juga mau belajar. Jadi siapa tahu kita ke depannya Ya. bisa menanam bibit cabai seperti ini. Kalau ada lokasinya dan juga kita bisa menanam cabai seperti ini teman-teman. Jadi sebelum kita ambil tindakan untuk menanam bibit cabai, jadi ada baiknya juga kita belajar dulu. Ya, aku juga Mas Bambang ya sebenarnya kalau masih tahap belajar, saya juga sekarang tahap belajar ya. Tapi saya nggak berani kalau belajar itu langsung lebar. Gitu. Saya sedikit. Sepertinya pernah saya di zaman dulu itu tuh. Saya itu 10 pohon. Tapi saya saya coba dengan yang semampu pengalaman saya. Alhamdulillah subur. Berhasil bang ya? Iya Pak, berhasil cuma 10 pohon ya. Saya itu mau belajar menyuburkan pohon cabai. Nah, alhamdulillah izin itu subur. Jadi baru saya berani terjun ke lapangannya yang agak lebar. Oh jadi sebelum kami keputusan untuk menebit cabai atau menanam cabai, Ya. jadi kita pelajari dulu bang. Pelajari seperti itu. dulu untuk kita membesarkan cabai. Nah, gimana pupuk apa? Kita tuh setiap kita bertanaman itu pasti ada gagal. Nah, tapi mana kita tuh mau terjun ngeluar modal yang agak besar ya, kita terjun membaca kita walaupun kita nggak dapat banyak keuntungan, alhamdulillah modalnya kembali. Jadi walaupun kita sudah mengeluarkan beli bibitnya, Iya. biaya kita perawatnya, biaya apa, walaupun dia tidak berhasil sepenuhnya, setidaknya biaya yang pernah kita keluar itu terkembalikan. Ya, terkembalikan kalau kita belum ada rezeki keuntungannya ya. Tapi kalau saya pribadi itu hitung-hitungannya ya, kalau kecapean atau kelelahan kita kerja itu kegiatan kita sehari-harinya. Tapi kalau kita nggak berkegiatan kayak gitu, gimana kita dapat keuntungan? Kalau saya ya, gitu. Nah, kadang-kadang tubuh cuma dapat
ngerjaan nyangkul seperti apa, cuman balik modal. Jadi kita tuh diawali dengan doa dan usaha. Ya. Kalau kita usaha saja tidak ada doa, berkemungkinan Ya. tidak ada apa manfaatnya juga itu Bang. Ini juga kalau seandainya kita tidak selalu berdoa dan juga kita kurang teliti ya. Saya juga itu salut juga sama Bang Kumri ini, punya ada keyakinan seperti ini menanamkan cabai, sudah pernah berhasil juga. Jadi tidak salah lah saya ini mau bertanya dan juga mau belajar sama Bang Kumri. Ya, sebenarnya kan kalau ini itu apa, asal kita tekun enak, apa tuh bukan saya meremeh yang ini ya, asal kita tekun di pertanian kita, insya Allah berhasil. Pengalaman juga setiap kita membuka akan lahan di dalam tahun ini kita buka lahan cabai, tahun depan kita masih ke cabai, itu pengalamannya itu bertambah. Walaupun kita nggak keluar melihat pengalaman dari luarnya, kita pasti bertambah sendiri itu Mas Bambang kalau pengalaman saya. Jadi ini Bang, waktu pupukannya dari kita yang kemarin itu waktu sudah penyemayan kita pupuk apa nggak ada lagi pupuk ya? Nggak ada lagi kalau yang ini, cuman kalau ini masih ada sebenarnya. Ini bukan pupuk yang seperti pupuk tanah ya, pupuknya pupuk semprotan. Ini belum saya semprot, makanya saya belum disemprot itu, lahannya juga saya belum siap. Oh seperti itu. Ini sebenarnya bisa kita percepat, bisa juga kita perlambat ini. Iya. Tidak, maksud saya tuh seperti ini Bang. Kita kemarin kan penyemayan kan, sudah itu kita kasih pupuk kan, sudah itu kita timbun tanah, sudah itu baru kita penyiraman kan. Nah kita dulu tuh benih, itu apa tuh tanah, itu pupuk. Kita dulu ya. Untuk titik lanjutnya sampai sekarang itu nggak dipupuk lagi apa? Enggak, belum. Oh masih pakai pupuk yang kemarin itu lah. Oh. Jadi ini apa? Seandainya kita mempercepatnya ini, itulah juga ada semprot seperti semprot cabai kita di lapangan itulah. Ya. Oh. Nah kita semprot ini biarnya cepat, sekitar 5 hari sekali semprot. Tapi kalau lahan kita belum siap, ini jangan disemprot, kita biarlah ini tumbuh dengan cara manual. Ini sudah berapa perkiraan untuk penanaman bibit cabai ini? Apa tuh lahannya? Mungkin saya ini Mas Bambang ya di tempat lahannya Bapak Mawi, saya cadangan lapangan juga tapi belum cangkul sekarang. Takut bibit ini ada kelebihan dari saya nanam yang dulu itu, banyak kelebihannya. Oh jadi ketik penampungan kita mindah. Jadi saya cadang di lahan Bapak Mawi juga. Izin juga sama Bapak Mawi, boleh ini nanam apa aja kamu boleh gitu. Nah, jadi kalau ngelihat pertumbuhan ini, cuma saya itu masih ragu, mungkin cukup di lapangan lahan yang kita sedia yang di samping inilah. Jadi kemungkinan saya yang di lahan situ kalau ada sayur-sayur seperti terung seperti apalah itu, kalau ada tuh cabai rawit itu tuh yang di penampungan yang di lahan Bapak Mawi, kalau ada sisa yang ini ya baru saya tanam. Nah itulah teman-teman penjelasan dari Bang Kumri. Jadi dari waktu penyemayan sampai perawatan terus untuk pemindahan mungkin sudah jelas. Jadi video cukup sampai di sini. Mungkin ada penyampaian lagi dari Bang Kumri. Ya. Apa yang nak saya sampaikan? Nah, untuk penonton kita. Ya. Jadi untuk penonton kita, Mas Bambang ini memang mau nekat, mau belajar sama saya juga. Saya juga sebenarnya itulah belum untuk menjadi mengajar nih, tapi kalau ada yang mau datang mau belajar, kalau enggak kita bantu apalah, pengalaman kita itu pelit dikatakan ya. Nah jadi seadanya pengalaman Bang Kumri itulah yang dari Pediu Bang Werta sampaikan, yang bertanya-tanya juga di macam yang Mas Bambang apa namanya, anak tani BT lupa saya ini. Nah itulah pengalamannya, enggak saya tutup-tutupi. Itu aja. Itulah teman-teman penjelasan dari Bang Kumri. Kita di sini bukannya kita mau mereview, kita di sini mau bertanya gimana cara merawat bibit cabai dari awal sampai menghasilkan itu teman-teman. Jadi mungkin ini saja video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah di dalam video saya, kami di sini mohon maaf karena kita adalah manusia biasa, tidak lupa dari kesalahan maupun kesalahan teman-teman.
Jadi video kita tutup cukup sampai sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak peneliti teman-teman.